terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik, dan Indah. Dan kalau pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai teorema Pitagoras, sudah membuktikan kebenaran dari teorema itu, maka pada video pembelajaran berikut ini kita akan mencoba menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan mudah-mudahan beberapa contoh berikut ini merepresentasikan hal tersebut. Yang pertama, teorema Pitagoras itu pastinya akan digunakan untuk menentukan jarak dua buah titik. Sebagai contoh, kita akan menentukan jarak antara titik A dengan koordinat 3, -3 dan titik B negatif 3,5. Coba kita jawab. Tentu yang pertama sekali harus kita lakukan, kita gambarkan dulu posisi titik ini pada bidang koordinat. Kita siapkan bidang koordinat. Titik A 3,-3, absisnya 3, ordinatnya -3, maka inilah posisi titik A. Lalu titik B negatif 3,5, absisnya -3, ordinatnya positif 5. Maka inilah posisi titik B. Maka jarak antara titik A dan B adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita gambarkan. Panjang ruas garis inilah yang menyatakan jarak antara kedua titik ini. Siswa sekalian, sesungguhnya ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat dapat kita lihat sebuah segitiga siku-siku. Coba kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik B ini, dan kita tarik juga garis yang sejajar dengan sumbu X yang melalui titik A. Maka di situ akan terlihat sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya seperti ini. Garis BC merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan garis AC merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X, di mana sudut siku-sikunya berada pada titik C. Pada segitiga siku-siku ABC, panjang AB pangkat 2, karena AB itu merupakan hipotenusanya, sama dengan panjang AC pangkat 2 ditambahkan BC pangkat 2. AC panjangnya 6 satuan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Berarti 6 pangkat 2. BC ini panjangnya 8 satuan. Berarti 8 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. 8 pangkat 2, 64. Kalau dijumlahkan, 36 ditambah 64, 100.
Maka panjang AB pangkat 2 100. Kita ingin menentukan panjang AB. Berarti panjang AB adalah akar 100. Akar 100 10. 10 kali 10 kan 100. Jadi panjang AB 10 cm. Contoh yang lain. Suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan rumah Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Siswa sekalian, Wahid dan Dani yang akan berangkat ke pantai, misalkan titik W ini adalah posisi rumah Wahid. Lalu dari informasi yang kita dapatkan, posisi rumah Wahid ini berada di sebelah barat rumah Dani. Jadi kalau Wahid berada di posisi ini, maka Dani akan tepat berada di posisi seperti ini. Inilah rumah Dani yang jaraknya 15 km. Mereka berdua ini akan berangkat ke pantai, di mana posisi pantai tepat berada di sebelah utara rumah Dani. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini kita anggap pantai yang akan dikunjungi. Jarak antara pantai ke rumah Dani 20 km. Maka kalau kita hubungkan titik W, D, dan P ini, akan terbentuklah sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada pada titik D. Nah, dalam permasalahan ini kita akan diminta untuk menentukan selisih antara waktu yang ditempuh oleh Wahid antara langsung menuju ke pantai dengan menjemput Dani terlebih dahulu. Siswa sekalian, jika Wahid ingin langsung ke pantai, maka pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Wahid? Jarak tempuh Wahid adalah garis WP. Dari sketsa ini kita pahami akan berlaku teorema Pitagoras. WP pangkat 2 sama dengan WD pangkat 2 ditambah PD pangkat 2. Kita substitusikan nilainya. WD 15 km berarti 15 pangkat 2. PD 20 km. 15 pangkat 2, 15 dikali 15. 225. 20 pangkat 2, 20 kali 20. 400. Kalau dijumlahkan sama dengan 625. WP pangkat 2 nilainya 625, maka WP nilainya akar dari 625, 25. Jadi, jarak yang ditempuh Wahid apabila ingin langsung ke pantai sepanjang 25 km. Lalu dengan jarak tempuh sedemikian ini, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Wahid untuk sampai ke pantai? Kita tahu bahwa Wahid berkendaraan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Artinya, jarak 30 km itu ditempuh oleh Wahid dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, kalau jaraknya 20 km, tentu saja kurang dari 60 menit. Jadi kita akan menghitung waktu tempuh Wahid untuk langsung sampai ke pantai. Kita simpulkan dengan TP. Ingat bahwa apabila jaraknya 30 km, maka ini akan ditempuh oleh Wahid dalam waktu 60 menit, 1 jam. Nah, kalau jaraknya 25 km, maka berapa waktu tempuh Wahid? Jadi masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai yang Anda pelajari pada waktu kelas 7 tempo hari. Jadi untuk menentukan nilai TP ini, kita bandingkan saja. TP kita bandingkan dengan 60, maka akan sama nilainya 25 kita bandingkan dengan 30. Jadi TP kita bandingkan dengan 60, maka akan sama nilainya dengan 25 kita bandingkan dengan 30.
Sehingga didapatkanlah nilai TP adalah 25 dibandingkan dengan 30 dikalikan 60. Dioperasikan 60 kita bagi dengan 30, nilainya adalah 2. Berarti TP sama dengan 25 dikali 2. Nilainya 50. Kesimpulannya, waktu yang ditempuh oleh Wahid apabila ingin langsung berangkat ke pantai adalah 50 menit. Siswa sekalian, lalu berapa lama waktu yang ditempuh oleh Wahid apabila ia ingin menjemput Dani? Yang pertama kita tentukan dulu jarak tempuh Wahid. Jarak tempuhnya tentu saja 15 ditambahkan 20 km. 35 km. Jadi kalau Wahid ini ingin menjemput Dani, maka jarak ditempuhnya adalah 35 km. Nah, 35 km itu ditempuh dalam waktu berapa menit? Kalau 30 km, waktu tempuhnya 60 menit. Kalau 35 km, maka berapa waktu tempuhnya? Ini kita simbolkan dengan TD. Artinya waktu yang ditempuh oleh Wahid untuk ke pantai dengan menjemput Dani terlebih dahulu. Nah, dari sini dapat kita nyatakan bahwa TD kita bandingkan dengan 60 sama nilainya dengan 35 kita bandingkan 30. Dengan demikian dapat kita menyatakan bahwa nilai TD kan sama dengan 35 berbanding 30 dikalikan 60. Lalu dioperasikan 60 kita bagi dengan 30, nilainya adalah 2. Sehingga TD sama saja dengan 35 dikalikan 2, yaitu 70. Jadi kesimpulannya, waktu yang ditempuh oleh Wahid jika ingin menjemput Dani terlebih dahulu adalah 70 menit. Nah, dari sini dapat kita tentukan dengan mudah selisih waktu dari keduanya. Jadi kalau ingin langsung ke pantai ditempuh dalam waktu 50 menit, apabila ingin menjemput Dani terlebih dahulu 70 menit. Dengan demikian selisih waktu ini kita simbolkan dengan S, yaitu 70 dikurangi 50 adalah 20 menit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa selisih waktu antara keduanya ini maksudnya ingin berangkat langsung atau menjemput Dani terlebih dahulu, yaitu 20 menit. Siswa sekalian, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ada 2 buah pesawat yang sedang terbang melintasi kapal induk. Kemudian suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km. Tentu yang di bawah ini 10 km dan yang di atasnya 12 km, lebih panjang. Lalu kita diminta menentukan jarak kedua pesawat kalau diukur berdasarkan ketinggiannya. Kalau permasalahan ini kita buatkan sketsa, kira-kira jadinya seperti ini. Ini posisi radar. Lalu ada kapal induk. Kita simbolkan dengan huruf K, di mana jarak antara radar dan kapal induk 9 km. 2 buah pesawat sedang melintasi kapal induk ini. Ini pesawat yang pertama, kita misalkan posisinya di sini. Kita simbolkan dengan A, yang merupakan posisi pesawat yang pertama. Jaraknya dari radar 10 km. Lalu ada pesawat yang kedua, yang posisinya lebih di atas. Jaraknya dari radar 12 km. Kita simbolkan pesawat itu pesawat B. Maka akan terbentuklah 2 buah segitiga siku-siku dalam kasus ini, yaitu segitiga siku-siku RKA dan segitiga siku-siku RKB. Tugas kita adalah kita menentukan jarak antara kedua pesawat tersebut berdasarkan ketinggiannya, yaitu jarak antara A dan B. Siswa sekalian, pada segitiga siku-siku RKA,
Berlaku hubungan Pitagoras, RA pangkat 2 sama dengan RK pangkat 2 ditambah AK pangkat 2. RA 10, berarti 10 pangkat 2. RK 9, sedangkan AK ini yang kita cari nilainya. 10 pangkat 2 100, 9 pangkat 2 81 ditambah AK pangkat 2. Maka nilai AK pangkat 2 adalah 100 dikurangi 81. AK pangkat 2 adalah 19. Maka nilai AK akar 19. Berapa akar dari 19? Kalau akar 16, nilainya 4. Kalau akar 25, nilainya 5. Akar 19, tentu saja di antara akar 16 dan akar 25. Maka nilainya adalah 4 lebih sedikit. 4, sekian-sekian. Nah, kalau kita cari dengan kalkulator, nilainya adalah 4,35. Jadi tinggi pesawat yang pertama itu adalah 4,35 km. Lalu pada segitiga RKB juga berlaku hubungan Pitagoras, RB pangkat 2 sama dengan RK pangkat 2 ditambahkan BK pangkat 2. RB nilainya 12, RK nilainya 9, lalu panjang BK ini yang akan kita cari. 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81. Ditambahkan BK pangkat 2. Maka nilai BK pangkat 2 adalah 144 dikurangi 81, yaitu 63. Maka nilai BK adalah akar dari 63. Kalau akar dari 64, 8. Oh, berarti kurang dari 8. Kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator, maka akar 63 itu adalah 7,93. Panjang AK tadi sudah kita ketahui 4,35 km. Lalu panjang BK 7,93 km. Maka jarak antara kedua pesawat itu pastilah selisih di antara keduanya. Dengan demikian, panjang AB adalah 7,93 dikurangi 4,35, yaitu 3,58. Inilah jarak antara kedua pesawat itu. Jadi kesimpulannya, jarak kedua pesawat apabila diukur berdasarkan ketinggiannya adalah 3,58 km. Baik siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi untuk semakin memantapkan pemahaman Anda tentang permasalahan ini. Contoh yang keempat, bahwa teorema Pitagoras itu biasanya digunakan juga untuk menyelesaikan masalah bangun ruang, pastinya yang berkaitan dengan diagonal ruang atau diagonal sisi. Seperti contoh berikut ini. Ada balok dengan ukuran panjangnya 10 satuan, lebarnya 5 satuan, dan tingginya 6 satuan. Maka kita diminta untuk menentukan panjang garis AG dari titik A ke titik G ini. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah diagonal ruang dari balok tersebut. Mengingatkan kembali bahwa yang dinamakan diagonal itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan pada sebuah sisi atau sebuah bangun ruang. Siswa sekalian, kalau kita tarik garis EG seperti ini, maka akan terbentuklah sebuah segitiga siku-siku AEG. Ini segitiga siku-sikunya.
Maka panjang AG ini dapat kita tentukan dari hubungan Pitagoras pada segitiga siku-siku AEG. Coba kita selesaikan. Jadi pada segitiga siku-siku AEG, kalau kita gambarkan kembali seperti ini. Titik yang di atas titik A, lalu siku-sikunya berada pada titik E, dan titik yang berikutnya adalah titik G. Di mana panjang AE adalah 6 satuan karena merupakan rusuk tegak dari balok, lalu panjang EG belum kita ketahui, dan panjang AG ini yang kita cari. Nah, dari sini berlaku hubungan Pitagoras. AG pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambahkan EG pangkat 2. AE kita ketahui, EG harus kita cari. Kalau kita perhatikan garis EG, EH, dan HG, dia juga membentuk segitiga siku-siku. Kalau kita gambarkan posisinya seperti ini. Ini kita anggap titik E, siku-sikunya berada di titik H, maka titik yang berikutnya adalah titik G. Panjangnya HG 10. EH ini adalah rusuk alas yang panjangnya 5 satuan. Maka kita bisa menentukan panjang EG dengan menggunakan hubungan Pitagoras. EG pangkat 2 sama dengan EH pangkat 2 ditambahkan HG pangkat 2. Kita substitusikan nilainya EH 5 ditambah HG 10. 5 pangkat 2 25, 10 pangkat 2 100. 25 ditambahkan 100, 125. Inilah nilai EG pangkat 2. Maka setelah kita mengetahui nilai EG pangkat 2, kita akan bisa menentukan panjang AG. AE-nya 6 satuan, berarti 6 pangkat 2. EG pangkat 2-nya 125. 6 pangkat 2, 36. Lalu ditambahkan 125. Kalau dijumlahkan nilainya 161. AG pangkat 2, 161. Maka panjang AG akar dari 161. Kalau akar dari 169, 13, berarti kurang dari 13, yaitu 12,69. Jadi didapatlah panjang AG adalah 12,69 cm. Baik siswa sekalian, saya kira contoh-contoh yang disajikan ini cukup merepresentasikan permasalahan yang harus kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Kita ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.